Karena itu jika kita mampu melawan nafsu, selamatlah. Tetapi jika mengikuti nafsu, maka hancurlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua adalah wasukha muta'un, pelit yang ditaati. Orang pelit itu biasanya kalau sedekah, kalau memberi orang lain. Kalau untuk makan sendiri tidak pernah dihitung. Berapapun ke warung habis berapa dibayar. Tetapi kalau mau sedekah ke masjid, mau ngambil uang 50 ribu aja dipikir, wah ini kan dapat gula 3 kilo ini, saya ambil yang 20 ribu. 20 ribu masih mikir lagi, ambil yang lebih kecil lagi. Jadi kalau mau sedekah itu mikir sampai berkali-kali. Itu menunjukkan orang kikir, orang bakhil. Padahal hakikat harta kita yang kita ambil sebagian lalu kita berikan untuk masjid, untuk fakir miskin. Dan itulah kekayaan kita yang akan kita bawa sampai kelak di akhirat. Yang lain bukan milik kita, itu milik keluarga atau bahkan nanti bisa direbut oleh saudara yang lain. Orang mengklaim punya tabungan sekian triliun, itu hanya klaim-klaimnya saja. Akan tetapi kalau mereka mati, semua akan ditinggalkan, kecuali yang pernah disedekahkan. Oleh karena itulah, maka jangan pelit-pelit kalau kita bersedekah, karena memang itulah harta hakikat milik kita yang akan kita bawa sampai kelak di akhirat. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Yang bisa menghancurkan manusia adalah orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Orang yang kagum dirinya sendiri itu biasanya merasa hebat, merasa kaya, merasa pintar. Kalau sudah merasa seperti itu, maka lalu menganggap orang lain di bawahnya. Ada sebuah kisah. Seorang anak kecil diingatkan oleh An-Nu'man, hai anak kecil, saudara habis wudhu memakai bagian, hati-hati jangan keras-keras jalannya. Nanti kalau kepleset bisa jatuh dan kakinya lecet. Anak kecil tersebut menyampaikan terima kasih Tuhan, sudah mengingatkan saya. Tapi mohon maaf Tuhan, kalau saya jatuh lecet, paling hanya sehari 2 hari, 1 minggu lecet saya sudah sembuh. Tapi mohon maaf Tuhan, Tuhan itu siapa? Saya ini Nu'man. Orang lain menyebut saya Abu Hanifah. Tuhan ini Abu Hanifah, seorang ulama besar yang punya karya ratusan kitab, yang punya tulisan sekian banyak. Tapi mohon maaf Tuhan, jika Tuhan merasa hebat, merasa alim dibanding orang lain, sehingga hati Tuhan ada rasa takabur, ada rasa kesombongan. Dan kalau kesombongan itu sampai Tuhan bawa ke akhirat, maka Tuhan akan terpeleset selamanya di neraka. Akhirnya Imam Abu Hanifah walaupun dinasihati anak kecil meneteskan air mata, karena kesombongan itu hanyalah milik Allah. Iblis diusir oleh Allah dari surga itu hanya gara-gara takabur, tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, lalu oleh Allah mengusir iblis ke dunia ini. Dan sampai sekarang karena sakit hati, maka iblis lalu menggoda manusia. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mau saya jelaskan, iblis itu siapa? Iblis itu jin. Allah menciptakan makhluk hanya manusia dan jin. Jin ada yang kafir dan ada yang Islam yang mukmin. Jin-jin yang sudah rusak itu oleh Allah saat itu yang disebut Banul Jan, sebelum menciptakan Adam. Lalu karena merusak bumi oleh Allah disingkirkan di satu tempat, ada yang menyebut di samudra. Lalu malaikat Jibril mengasuh satu jin yang dianggap muslim atau mukmin, namanya iblis, dibawa ke surga.
Ketika di surga, sebagaimana para malaikat membaca tasbih sujud kepada Allah. Hanya saat ketika Allah menciptakan makhluk berikutnya Nabi Adam, karena Nabi Adam diberi kelebihan ilmu, dengan ilmunya malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam, malaikat semua sujud illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Karena iblis sombong kepada Allah, takabur kepada Allah, lalu saat itulah Allah mengusir iblis dari surga ke dunia ini. Karena itulah maka setan itu ada yang berbentuk jin, termasuk iblis. Iblis punya anak pinang yang menggoda manusia namanya setan, dan setan itu juga ada yang berupa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dijelaskan di dalam surat An-Nas bahwa penggoda manusia itu bisa dari jin, juga bisa dari manusia itu sendiri. Karena itu jika kita mengganggu orang lain, kita merusak orang lain, mencelakakan orang lain, itu namanya kita setan, tapi yang bangsa manusia. Karena itu jika kita baik menolong orang, maka disitulah kita malaikat. Oleh karena itu malaikat atau setan tergantung kita masing-masing. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan hidup kita ini, diberkahi rizki kita, dipanjangkan usia kita dengan usia yang penuh berkah, sehingga kita sehat walafiat, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bahagia dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtithali ma'muratihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman asaw bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'i sahabati wal qurabati li rasulillahi asma'in ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim was'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa awzihum ala ahdika alladhi ahadta ilayhim waj'alna minhum wa'tina bi dawlatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.